Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ma ba'du. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita dapat dikumpulkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersama-sama saling memberikan nasihat di antara kita, saling mengingatkan bil haq dengan al-haq, kebenaran yang Allah turunkan kepada kita semua, yakni Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam rangka bersama-sama kita memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim talabul ilm, yakni menuntut ilmu agama Islam. Dan alhamdulillah Allah memudahkan, semoga apa yang telah kita niatkan dari rumah-rumah kita ya untuk kemudian berkumpul di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa ganjar dengan pahala yang besar di sisinya. Amin. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Di kesempatan pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga kita semua, atau kita mungkin pernah belajar juga tentang tema ini, yaitu adab terkait masjid. Adab-adab ya seputar atau terkait dengan masjid. Bahwa tema ini diangkat sangat penting sekali dan terus harus selalu diingatkan kepada kita semua, karena terkadang banyak juga poin-poin yang kita lupa ketika kita sedang berada di masjid. Ya, hendaknya harus apakah kita terkait dengan adab-adab yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena masjid itu adalah bagian yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan keseharian kita, terkhusus adalah laki-laki ya, kaum muslimin ya, di mana paling tidak ya kewajiban yang diwajibkan atas kita sebagai seorang laki-laki adalah untuk salat berjamaah di masjid. Oleh karena itu, insyaallah 30 menit ke depan kita akan membahas terkait dengan adab-adab di masjid. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, bahwa masjid adalah salah satu masjid adalah merupakan rumah Allah Azza wa Jalla yang harus diagungkan oleh para hambanya, di mana masjid adalah tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri di hadapan Allah Rabbul Jalalah, dan juga di mana seorang hamba menunaikan berbagai macam hajat terkait dengan hajat kehambaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu sebagai agama yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, Allah pun mengatur bagaimana kita beradab di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sekali. Nah, pertama tentu karena masjid adalah tempat ibadah, dan ketika kita ingin melangkahkan kaki kita dari rumah-rumah kita ke masjid, itu pun bagian dari ibadah. Ya, maka kita harus mengikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jalla. Dan ini sebagaimana hadis yang telah ma'ruf, yang sudah umum juga, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, innamal a'mal binniyat, bahwa setiap amal-amal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tergantung niatnya. Maka jangan sampai kita merugi karena salah niat atau tidak ada niat sama sekali ya untuk mengikhlaskan ya seluruh apa yang kita lakukan berupa aktivitas kita di dalam masjid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar untuk kongko-kongko dalam tanda kutip.
duduk dulu ya, bercengkrama dengan sesama kita dan kita melupakan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, karena kalau begitu ya tidak ada tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala setiap ibadah yang tidak dilandasi dengan niat yang benar gitu. Termasuk juga ketika kita ingin ke masjid. Ya, bukan karena siapa-siapa melainkan karena Allah Subhanahu wa taala kita melangkahkan kaki kita ke masjid. Ya, bukan karena ingin disanjung dan dipuji orang. Ingin dibicarakan oleh orang lain sebagai orang yang soleh, bukan. Ya. Karena hal-hal yang demikian adalah hal-hal yang dapat merusak niat dan menghancurkan niat, sehingga apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, ya, mulai dari langkah kaki kita dari rumah ke masjid itu kemudian tidak dinilai apa-apa oleh Allah Azza wa Jalla ketika niat kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap amal harus dilandasi dengan niat yang benar. Ya, niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, kemudian adab yang selanjutnya yang kedua, bahwa ketika kita hendak ke masjid, ya, disunahkan untuk memakai pakaian yang paling baik, ya, dan juga ya perhiasan dalam tanda kutip ya, aksesoris, ya, yang kemudian itu bisa memperbaiki penampilan kita, ya, dengan baju ataupun hiasan-hiasan yang dapat menambah ya kebaikan dari apa yang kita kenakan ketika di masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul A'raf ayat 31, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ya, ambillah dari perhiasan-perhiasan kalian ya setiap kali kalian akan menuju masjid atau masuk ke dalam masjid, karena kalian akan beribadah kepada Rabb yang telah menciptakan kalian, maka berhiaslah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Indah dan suka akan keindahan. Oleh karena itu disunahkan untuk memperindah diri, ya. Mulai dari kerapihannya dijaga, ya. Rambut misalkan demikian, pakaian ya yang terbaik, ya, disetrika dulu yang rapi, jangan kusut misalnya demikian. Pakai parfum itu bagian dari zina menurut salah satunya adalah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa parfum itu bagian dari perhiasan, ya. Kemudian juga bersiwak, ya, itu juga bagian untuk memperindah diri, ya, membersihkan diri. Demikian. Pakaian-pakaian yang syar'i yang menutup aurat dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi berhias diri, ya, memperindah diri di hadapan Zat yang Maha Indah. Ya, demikian. Bukan pakaian-pakaian sekedarnya, padahal dia masih punya pakaian yang lebih baik daripada itu. Ya, jadi pakaian yang terbaik, tapi tidak harus membebani diri. Kalau memang punya rezeki, beli yang lebih bagus. Ya, kalau memang punyanya itu ya udah pakai yang itu, tapi yang paling bagus di antara pakaian-pakaian yang ada dan juga perhiasan-perhiasan lainnya yang bisa dipakai. Ya, yang dimaksud adalah untuk memperindah diri ketika menuju, ya, atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah, ya, menghindari makanan-makanan yang memiliki bau yang sangat menyengat atau tidak sedap, atau bau tersebut dapat mengganggu, ya, kaum muslimin lainnya yang ada di masjid. Bentuknya apapun. Ya. Salah satu yang disebutkan di dalam hadis adalah, ya, bawang atau yang sejenisnya. Ya, bawang atau yang sejenisnya yang menimbulkan kalau dimakan itu baunya sangat menyengat dan dapat mengganggu. Ya, karena nggak semua orang suka bau yang demikian dan bahkan mungkin keumuman, ya. Rasulullah SAW bersabda,
sebagaimana telah diriwayatkan dari Jabir, ya, ini diseriwayat Imam Bukhari dan Muslim, man akala thauman au basalan falyatazilna au qal falyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitih. Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah atau yang sejenisnya, ada bawang bombay, ada bawang-bawangan yang lain, atau makanan-makanan yang semisalnya petei apa, terusnya jengki gitu ya, apalagi termasuk rokok. Ya, rokok itu pun bagian dari yang sangat mengganggu bau dari sisa-sisa nikotin yang ada di dalam mulutnya, demikian. Nah, ini dilarang, ya, makruh hukumnya, ya, ketika kita masuk ke dalam masjid Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bau-bauan yang demikian. Bahkan dalam hadis lain yang sahih juga bahwa itu juga dapat mengganggu para malaikat. Karena di dalam masjid, ya, para malaikat hadir untuk beribadah bersama kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi falyatazil masjidana, jangan dekat-deketin, ya, masjid kami. Ya, hindari masjid kami bagi orang-orang yang demikian. Ya. Jadi demikian, ya, menghindari makanan yang tidak yang baunya tidak sedap. Demikian. Nah, kemudian yang keempat, ketika ke masjid khususnya adalah ketika azan berkumandang maka bersegera menuju masjid, ya, menyegerakan diri. Menyegerakan diri itu bukan tergesa-gesa, ya, beda, ya, antara tergopoh-gopoh, tergesa-gesa dengan bersegera. Bersegera itu nggak nunda-nunda gitu maksudnya, ya. Terkhusus adalah ketika panggilan azan, ya, demikian, ya. Bahwa, ya, yang demikian juga bagian dari adab yang sebagaimana di sini Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadis sahihnya bahwa, nah, artinya Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui keutamaan shaf pertama dan tidaklah mereka bisa mendapatinya kecuali dengan berundi, niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan bersegera menuju masjid, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Artinya pahala Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan dengan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersegera menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berjalan menuju masjid, ya, dengan tenang, ya, tadi, ya, tidak tergesa-gesa, tidak tergopoh-gopoh, dan juga dengan sopan, ya, selama perjalanan dengan sopan, ya. Bahwa disunahkan untuk berjalan menuju sholat, ya, ketika ada panggilan azan dari rumah mau menuju masjid, bukan hanya untuk sholat, ya, tentu dengan keperluan ibadah yang lainnya selain sholat, demikian, itu berjalan dengan tenang, dengan khusyuk, dengan tentram, tidak tergesa-gesa, karena Rasulullah SAW melarang, ya, bagi umatnya untuk tergesa-gesa, khususnya ketika menuju masjid untuk menegakkan sholat, ya. Walaupun, ya, seandainya sholatnya sudah tertinggal, ya, jadi dia masbuk, ya, tetap harus tenang, tidak tergesa-gesa. Karena hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada beberapa orang sahabat yang kemudian sholat, ya, sempat tertinggal beberapa rakaat, dan kemudian di saat sholat tersebut mereka memasuki saf dengan suara gaduh, lari, gitu, ya, bareng-bareng ada berapa orang gitu, jadi menimbulkan suara yang gaduh. Nah, kemudian setelah sholat Rasulullah SAW, ya, menanyakan kepada jamaah, masya'nukum, apa yang terjadi tadi, ya, kata Rasulullah, qalu ista'jalna ilas shalah. Mereka menjawab, orang-orang yang tergesa-gesa tadi, bahwa kami tergesa-gesa, ya Rasulullah, ya, karena sudah tertinggal sholat. Faqal fala taf'alu, ya, jangan kalian mengulangi yang demikian lagi. Idza ataitum ilas shalah fa alaikum bis sakinah. Apabila kalian hendak mendatangi sholat, yakni datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, maka, ya, berjalanlah kalian, datangilah masjid, ya, dengan as-sakinah, dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu, ya.
Dan rakaat yang kalian dapatkan ketika itu, di saat itu, ya misalkan sudah rakaat kedua atau rakaat ketiga, maka sholatlah bersama imam. Ikuti imam. Nah, yang terlewat, yang kurang setelah imam salam, maka sempurnakan sholat tersebut dengan menambah ya rakaat yang kurang. Ya, demikian yang diarahkan Rasulullah SAW. Hatta kalau seandainya memang dia sudah terlambat karena sebab-sebab tertentu, ya misalkan karena uzur tertentu, kemudian dia terlambat, maka pun dia harus mendatangi masjid, ya untuk sholat harus tetap dengan sakinah, dengan tenang, ya dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Nah kemudian di sini ada sekilas ya, ini masukkan beberapa adab terkait dengan bagaimana wanita, ya. Walaupun secara khusus, secara umum terkait dengan adab-adab masjid sama, cuman ada beberapa hal yang mengkhususkan tentang adab wanita, bagi wanita ketika dia hendak menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Dia harus memenuhi beberapa adab-adab khusus yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagi seorang wanita kalau ingin ke masjid maka dia harus meminta izin suami atau mahram. Ya, atau mahramnya. Nah, kemudian yang kedua, ya perginya dia ke masjid atau keberadaan dia di masjid itu tidak menimbulkan fitnah. Bagi siapa? Bagi laki-laki tentunya, ya. Laki-laki yang ada di sepanjang jalan, ya, yang berpapasan dengannya dan juga ketika di dalam masjid. Ya, harus menjaga semua hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, suaranya, gitu ya. Terus juga pakaiannya, ya, pakaiannya jangan terlalu mencolok mata laki-laki gitu sehingga mengundang perhatian, ya, yang biasa-biasa saja gitu. Bagi seorang wanita disunahkan untuk yang biasa-biasa saja, yang penting nutup aurat, ya, dan tidak menimbulkan perhatian, ya. Itu yang kedua, tidak menimbulkan fitnah. Yang ketiga tadi menutup aurat secara lengkap sudah, ya, dari pakaiannya. Dan yang keempat adalah tidak berhias. Kalau laki-laki dianjurkan berhias dan juga tidak memakai parfum. Tidak memakai parfum. Ini untuk wanita, ya. Karena memang ada hadis yang khusus, ya, terkait dengan wanita, ya, terkait dengan wanita. Di mana salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja di antara wanita yang memakai wangi-wangian, parfum, kemudian keluar menuju masjid, maka tidak akan diterima sholatnya sehingga ia mandi. Dalam arti sehingga wanginya sudah tidak ada lagi. Dengan mandi, yaitu dapat melunturkan wangi-wangiannya. Ya, ancaman tidak diterima sholatnya karena akan menimbulkan fitnah yang demikian. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Musa radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ainin zaniyah wal mar'atu idza ta'tarat famarrat bil majlis fahiya kadza wa kadza, yakni zaniyah. Setiap mata itu, ya, berzina, dapat memiliki potensi zina. Dan seorang wanita jika memakai minyak wangi lalu lewat di sebuah majelis perkumpulan orang, ya, maka dia adalah wanita yang begini dan begini, yaitu yang dimaksud adalah dia dicap sebagai wanita pezina, gitu ya, karena mengundang perhatian dan ya khususnya perhatian kaum laki-laki terhadap karena dia memakai parfum yang menyengat. Ini wanita, ya. Kemudian adab yang selanjutnya kita lanjutkan, adab yang ketujuh, ya, ketika masuk ke dalam masjid kita disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan dan kemudian berdoa, ya, berdoa karena ini adalah masjid Allah Subhanahu wa taala, dan setiap aktivitas kita sebagai seorang muslim, ya, harus dihiasi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di mana yang disyariatkan atau dicontoh oleh Rasulullah SAW dalam doa masuk masjid adalah Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini ketika dia keluar dari rumahnya kemudian masuk ke dalam dari rumahnya keluar menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, gitu ya.
Demikian. Nah, kemudian ketika sudah masuk ke dalam masjid, sebelum duduk maka disunahkan untuk sholat 2 rakaat yang dikenal sebagai sholat tahiyatul masjid, ya, penghormatan terhadap masjid Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, beliau SAW bersabda, "Idza dakhala ahadakumul masjid falyarka' rak'atain qabla ayyajl." Ya, yajlis, qabla ayyajlis. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Ya, salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Ini disunahkan, ya, dan sangat ditekankan untuk seseorang yang masuk masjid untuk sholat tahiyatul masjid. Termasuk ketika ada seorang yang terlambat ketika khatib sudah naik mimbar, ya, maka sangat disunahkan sebelum dia duduk, walaupun khatib sedang berkhutbah, ya, dia untuk sholat dua rakaat. Untuk sholat 2 rakaat. Demikian. Nah, kemudian mengagungkan masjid sebagai salah satu syiar Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan masjid sebagai salah satu dari syiar, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hajj ayat 32, ya, yang demikian itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Bahwa cara mengagungkan masjid, ya, yang dimaksud yaitu hendaknya seorang tidak bersuara dengan suara-suara yang tinggi sehingga mengganggu dan membuat gaduh, ya, seisi masjid, ya. Ini dilarang, ya, dimakruhkan. Kemudian bermain-main, ya, karena memang masjid bukan tempat bermain, tapi masjid adalah tempat beribadah, walaupun nanti ada beberapa permainan yang dikecualikan, ya, yang dikecualikan yang boleh, ya, dilakukan di masjid. Ya, kemudian juga, ya, tidak memperhatikan meremehkan masjid dalam arti tidak memperhatikan kebersihan masjid. Ya, ini juga suatu hal yang dilarang. Jadi bagi seorang muslim ketika dia di dalam masjid, hendaknya dia mengagungkan salah satunya dengan cara membersihkan masjid. Ada serpihan-serpihan sampah, ya, atau misalkan kertas atau apalah, ya, sekecil apapun itu, ya, tanpa harus diminta, dan inisiatif kita untuk membersihkan itu bagian dari taqwal qulub. Jadi dorongan hati untuk kemudian mengagungkan masjid sampai dengan membersihkan serpihan-serpihan, ya, sampah yang ada di dalam masjid. Ya, jadi ambil kemudian buang. Ya, ini bagian dari taqwal qulub yang paling remeh, yang orang nggak banyak perhatikan seperti itu. Ya, ini adalah bagian dari cara kita mengagungkan masjid Allah Subhanahu wa taala, dan juga memberikan wangi-wangian kepada di dalam masjid. Demikian. Kemudian juga ketika sudah di dalam masjid setelah sholat 2 rakaat, ya, hendaknya sambil menunggu ditegakkannya iqamah sholat, maka seorang dianjurkan untuk berdoa dan berzikir. Berdoa dan berzikir, memanfaatkan waktu ijabah sholat antara 2 azan, yakni azan dan iqamah. Ya, perbanyak itu, perbanyak. Ya, jangan memperbanyak pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah di dalam masjid. Ya, demikian. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fa idza dakhalal masjid kana fis shalah maka natis salatu tahbisuhu wal malaikah yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladzi shalla fihi yaqulun Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu ma lam yu'zin fihi ma lam yuhdits. Apabila seorang memasuki masjid, maka dia dihitung berada di dalam sholat selama sholat tersebut yang menahannya di dalam masjid. Dan para malaikat berdoa kepada salah seorang di antara kalian selama dia berada pada tempat sholatnya. Mereka mengatakan, ya Rabb, ya Allah,
limpahkan rahmat kepadanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dirinya selama dia tidak menyakiti orang lain dan tidak berhadas. Ya, demikian. Jadi bagi orang yang menetapkan dirinya di dalam masjid sambil menunggu iqomah gitu ya, tetap di masjid dengan berdoa, kemudian dengan memperbanyak zikir, ya, maka dan terkhusus hari Jumat adalah salawat kepada Rasulullah SAW, maka kemudian dia akan mendapatkan doanya para malaikat, ya, doanya para malaikat. Dan ini juga berlaku ketika dia masih tetap di dalam masjid seba'da sholah. Ya, jadi tetap zikir dan seterusnya, nggak buru-buru langsung beranjak keluar masjid. Ya. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu ketika kita mengantuk di dalam masjid, ya entah itu mendengarkan khutbah, mendengarkan kajian, menunggu waktu sholat gitu ya, dan lain-lainnya, maka disunahkan untuk berpindah tempat. Kalau rasa kantuk itu datang, maka disunahkan untuk berpindah tempat untuk menghilangkan rasa kantuknya, ya. Di mana di sahih yang Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengantuk saat berada di masjid, maka hendaknya ia berpindah tempat duduknya ke tempat lain. Ya, biasanya ketika khutbah Jumat, ya. Memang kita sadar nggak sadar bahwa setan memang senantiasa mencuri sekali lagi perhatian kita untuk mendengarkan khutbah dari sang imam, karena mendengarkan khutbah itu bagian dari ibadah, ya. Maka sedetik pun mereka tidak lewatkan untuk mencuri perhatian jamaah masjid kaum muslimin agar faidah yang didapatkan dari khutbah imam itu tidak didapatkan secara maksimal. Nah, ini hati-hati nih. Jadi sadari bahwa ketika kita ngantuk segera saja berpindah tempat, ya. Tukar sama temannya gitu ya, di samping kanan atau kirinya. Jangan berpindah tempatnya jauh melewati saf-saf depan atau jadi antar kanan kiri saja, ya. Sama-sama maklum. Demikian, maka berikan tempat juga bagi yang tadi yang temannya yang memang nggak ngantuk sama orang yang ngantuk tadi supaya rasa kantuknya itu hilang. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, bahwa dibolehkan di sini, ya, untuk sekedar rebahan di masjid, ya, sekedar rebahan di masjid untuk tidur di masjid. Karena dulu memang Rasulullah SAW pun memiliki sahabat yang disebut Ahlus Suffah yang kesehariannya hidup di dalam masjid, ya, memakmurkan masjid, ya, membersihkan masjid dan seterusnya, dan mereka pun tidur, ya, di sekitar masjid. Dan ini diperbolehkan sekedarnya, tentu dengan tetap menjaga kebersihan, ya, kebersihan masjid. Rebahan, ya, bukan tidur yang memang dapat menyebabkan kesucian masjid itu ternodai, gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan juga walaupun diperbolehkan. Nah, kemudian juga untuk makan dan minum di masjid, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, dari Abdullah bin Haris radhiyallahu an, bahwa kami makan daging bersama Rasulullah SAW di dalam masjid. Jadi sekedar makan di dalam masjid dan minum itu boleh, ya, mau sendiri-sendiri, mau berjamaah gitu ya, itu boleh makan di masjid, ya. Tapi yang harus diperhatikan selanjutnya adalah kebersihan. Sekali lagi, makannya ya boleh, ya, tapi kalau kemudian efek dari makan itu membuat sampah, kafaratnya dia harus bersihin itu, gitu ya, untuk tetap dalam rangka menjaga atau mengagungkan masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan asal, ya, makannya boleh, tapi setelah makannya nggak diperhatikan kebersihannya. Ini yang tidak diperbolehkan karena sebab tadi, ya, sampah dari sisa-sisa makanan itu dan minuman. Jadi ini harus diperhatikan juga, ya, kalau kita punya hajat makan dan minum dengan menggunakan fasilitas masjid, ya. Biasanya kalau ada karpet dia pakai safroh, yang kayak plastik, supaya sisa-sisanya gampang tinggal dibungkus. Intinya adalah tetap harus memperhatikan kebersihan masjid, ya, setelah makan.
Nah, kemudian ya, bolehnya membawa anak-anak ke masjid. Ya, bolehnya membawa anak-anak ke masjid. Bahwa dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an, dia berkata bahwa suatu ketika Nabi SAW keluar untuk salat dengan menggendong Umamah binti Abil As. Kemudian beliau salat, maka apabila beliau ruku beliau akan menurunkan siapa Umamah tersebut ya di gendongannya, dan apabila dia bangkit beliau menggendongnya kembali. Ya, ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, demikian. Nah, hadis ini menjelaskan tentang bolehnya kita membawa anak. Tetapi ingat catatan yang selanjutnya. Karena jangan sampai adab satu berbenturan dengan adab yang lainnya. Masalah tidak boleh membuat kegaduhan di dalam masjid. Nah, ini harus diperhatikan. Walaupun membawa anak-anak boleh ke dalam masjid, maka tetap saja yang namanya kegaduhan itu ya dilarang. Jadi kondisikan anak-anak yang kita bawa, ini tanggung jawab orang tuanya. Kalau dia membawa anak-anaknya ke masjid, sehingga jamaah yang lain tidak terganggu karena sebab kebisingan dari anak-anak, dari yang ditimbulkan oleh anak-anak, gitu ya. Nah, ini Umamah, saya sendiri memang tidak paham Umamah ketika itu umurnya berapa ya. Apakah memang dia adalah dia termasuk anak yang aktif, lari ke sana kemari gitu. Ini kan juga perlu diperhatikan, walaupun membawa anak ke masjid adalah boleh, salah satunya untuk tarbiyah. Tetapi kalau seandainya catatannya anak ini memang susah dikendalikan dalam tanda kutip, termasuk anak yang sangat aktif, baik suaranya aktif, gerakannya aktif, bahkan dikala iqomah sudah tegak, dia masih seperti itu, bagi orang tua harusnya sadar, ya, didik anaknya di rumah dulu, sampai kemudian dia bisa dikondisikan, ya, untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin yang lain. Itu catatan ya, walaupun boleh pada hukum asalnya, membawa anak ke masjid. Tapi kalau kemudian ada adab-adab yang lain ya, termasuk kegaduhan tadi, yang kemudian dengan sebab membawa anak tersebut malah jadi gaduh di dalam masjid, menyebabkan imam tidak khusyuk, apalagi jamaah tidak khusyuk karena suara bisingnya, berisiknya, maka ini hendaknya ditahan dulu deh, ya, jangan dulu bawa sholat berjamaah. Biasanya kayak gitu, kan alasannya mau tarbiyah, ya di rumah aja sama uminya sholatnya sementara, atau dia belum balik, gitu kan? Itu yang harus diperhatikan. Atau kalau mau ya dia dibawa di luar waktu sholat, kalau mau ke masjid, mau menanamkan pendidikan agar dia terikat dengan masjid, dibawanya di luar waktu sholat, di mana memang tidak ada aktivitas ibadah jamaiyah di situ. Tapi harus memperhatikan juga kalau misalkan ada orang-orang yang sedang baca Quran, ya, yang sedang, ini juga harus diperhatikan, ya, dari suara kebisingan dan kegaduhannya. Ini catatan ya buat kita semua yang memang memiliki anak yang sangat aktif. Harusnya orang tuanya itu jangan cuek aja. Ya, karena kalau sudah mengganggu jamaah yang lain, kekhusyuan apalagi di dalam beribadahnya ketika entah dia sedang sholat sunnah, apalagi sholat wajib, kemudian sedang baca Quran, maka ini dapat menimbulkan ekses yang tidak baik, ya. Tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, kita termasuk orang-orang yang melalaikan terhadap adab-adab di masjid, begitu ya. Ini harus menjadi catatan kita. Kemudian menjaga ucapan-ucapan yang tidak senonoh, jorok dan seterusnya dari kata-kata yang keluar dari lisan-lisan kita ketika di masjid. Karena masjid adalah rumah Allah, maka dia harus suci juga dari kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan di dalam masjid. Ya. Nah, kemudian yang ke-19 tentang masalah tadi bermain ya. Hukum asalnya bermain-main di masjid, sekali lagi bermain-main di masjid itu dilarang. Hukum asalnya dilarang. Tetapi ada beberapa pengecualian, ya. Ya, ini adalah permainan yang melatih ketangkasan di dalam perang. Ya, permainan yang melatih ketangkasan di dalam perang, maka ini diperbolehkan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bahwa dulu orang Habasyah itu bermain perang-perangan di masjid dan tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selain itu dilarang. Jadi ini pengecualian saja bentuknya. Ya, selain itu dilarang untuk bermain-main di masjid karena hukum asalnya masjid adalah tempat ibadah, bukan tempat bermain. Kalau tempat bermain ya di taman bermain gitu ya. Baik, jadi permainan yang diperbolehkan adalah
permainan untuk melatih atau dalam rangka melatih ketangkasan di dalam berperang. Di dalam berperang, sebagaimana orang-orang Habasyah ketika itu pernah bermain di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bermain perang-perangan, dan itu pun tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian tidak menjadikan masjid itu sebagai tempat lalu lalang. Lalu lalang tuh maksudnya selewat aja gitu ya, selewat aja. Karena disunahkan kalau mau masuk masjid, ya, itu ada sunnah sholat 2 rakaat dulu. Bukan hanya selewat aja, karena memang masjid bukan tempat lewat gitu ya, tapi tempat ibadah. Maka jangan dijadikan masjid sebagai hanya tempat lewat saja, minimal ketika masuk masjid 2 rakaat sholat. Gitu ya, untuk melakukan aktivitas-aktivitas, setelah itu melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang lainnya. Dan yang selanjutnya ya terkait dengan adab masjid adalah tidak menghias masjid secara berlebihan, tidak menghias masjid secara berlebihan, karena yang demikian adalah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk secara berlebihan dilakukan. Masih banyak sebenarnya, ada sekitar 30 sekian adab di dalam masjid yang mungkin karena waktunya sudah ya melewati batas, jadi kita cukupkan sampai di sini. Ya, nanti bisa dikembangkan lagi, banyak sekali artikel-artikel yang bisa antum dapatkan terkait dengan adab-adab masjid. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat mereview ulang, ya, mengingatkan kita, murojaah kita terhadap adab-adab terkait masjid. Dan untuk itu, ya, ilmu yang bermanfaat adalah ketika dia diamalkan, ya, diamalkan dan juga didakwahkan. Oleh karena itu jangan stop sampai penyampaian di pagi hari ini saja. Ya, setelah ini ya kita amalkan apa yang sudah disampaikan berupa adab-adab terkait dengan masjid. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.